Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Ku awali presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan yang melimpahkan kesehatan kepada kita saat ini. Kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Novia Dita Rahma, nomor BP 19101155310519. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya yang berjudul Pemutusan Hubungan Kerja, Proposal Seminar Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, kita akan memulai materinya yang pertama, yaitu karyawan merupakan manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau perusahaan yang menagih pekerjaan tersebut. Pemutusan hubungan kerja biasanya didasarkan oleh permintaan sendiri atau adanya alasan seperti tidak ada lagi kemungkinan untuk karyawan tersebut melakukan pekerjaannya. Akibat dari pemutusan kerja ini sangat berpengaruh terhadap perusahaan maupun karyawan. Maka, manajemen sumber daya manusia atau SDM harus sudah dapat memperhitungkan pengusaha dan berapa jumlah uang yang harus diterima oleh karyawan yang berhenti agar karyawan tersebut dapat memenuhi kebutuhannya sampai pada tingkat yang dianggap cukup. Pendahuluan. Apabila seseorang diterima sebagai karyawan kepada suatu perusahaan, maka dengan sendirinya karyawan dan perusahaan tempatnya bekerja telah terjadi yang namanya hubungan kerja. Dengan adanya hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan akan saling terikat satu dengan lainnya. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban terhadap yang lainnya. Apabila hubungan kerja tersebut terjadi pemutusan hubungan kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dipenuhi sesuai dengan aturan permainan yang telah disepakati bersama antara karyawan dan perusahaan. Pemutusan hubungan kerja terjadi apabila hubungan kerja antara karyawan dengan agen terputus atau masa kontrak tidak diperpanjang lagi karena dipecat atau tidak lagi bekerja dari agen. Selanjutnya, contohnya sebagai berikut, yaitu data dari Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja atau disebut dengan PHK terjadi di Kalimantan Timur. September 2015 dari total 85 orang karyawan yang terkena PHK sebanyak 1.721 atau 25% dari Kalimantan Timur. Menurut Direktur Pencegahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau disebut dengan PPHI. Kemenaker menyatakan bahwa sektor penambahan batu bara salah satu yang paling besar melakukan PHK karyawan. Pemutusan kerja kategori ini merupakan pemutusan kerja yang menimbulkan perasaan tidak nyaman di antara beberapa kategori pemutusan kerja yang ada. Pemutusan kerja ini dilakukan berdasarkan kenyataan bahwa karyawan mempunyai sikap dan perilaku kerja yang memuaskan. Karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan cara kemungkinan besaran mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru di tempat atau perusahaan lainnya. Selanjutnya, alasan pemberhentian kerja karyawan pada perusahaan, yaitu pemutusan hubungan kerja pada prinsipnya dapat terjadi jika salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa rugi apabila kerja tersebut diteruskan. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena seseorang telah menuntaskan karyanya dalam mempertahankan eksistensi organisasi di lingkungannya dan telah mencapai
umur pensiun yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Atau bisa juga pemutusan hubungan kerja karena kegiatan keinginan karyawan, keinginan perusahaan, atau bisa juga keinginan kedua belah pihak. Sebenarnya dalam pemutusan hubungan kerja itu sendiri dapat menimbulkan kerugian. Alasannya yaitu pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan biasanya karena tidak adanya kejujuran karyawan dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan juga tidak mampu dalam melakukan pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja ini menurut pandangan perusahaan akan menimbulkan kerugian yang sedikit daripada tetap meneruskan hubungan kerja tersebut. Selanjutnya yaitu menurut Dr. Manulang, ada 3 penyebab dari timbulnya pemberhentian dari hubungan kerja, antara lain sebagai berikut. Keinginan dari perusahaan dalam pemberhentian dari perusahaan berikut macam-macam antara lain yang pertama tidak lolos dalam masa percobaan bekerja, dan yang kedua alasan mendesak seperti sudah tidak membutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga penutupan badan usaha, dan yang keempat usai lanjut. Karyawan yang usai lanjut pastinya mengalami penurunan prestasi bekerja, dapat diberhentikan atau dipensiunkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk hal yang semacamnya. Untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam masa pensiun, maka organisasi atau perusahaan perlu mempersiapkan baik secara psikolog rohani dan kesiapan finansial bagi calon pensiunan. Orang yang pensiun harus sadar akan fase-fase dalam persiapan menjelang pensiun agar menjalani tahap dengan baik. Untuk itu, perlu pelatihan untuk mempersiapkan tenaga kerja memasuki dan menjalani masa pensiun, mempersiapkan kondisi finansial mereka, dan asuransi dana pensiun. Yang bagian B, keinginan karyawan. Apapun pemberhentian karyawan dikarenakan oleh keinginan karyawan, antara lain yang pertama, ketidaktepatan pemberian tugas karyawan dan merasa kurang cocok dengan tugas yang sedang diberikan pada masa percobaan. Yang C, penyebab lain. Proses pemberhentian karyawan perusahaan. Dalam pemberian karyawan jangan sampai menimbulkan konflik ataupun yang mengarah kepada kerugian kepada kedua belah pihak, baik perusahaan maupun karyawan. Berikut ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam proses pemberhentian karyawan. A. Bila kehendak perusahaan dengan berbagai alasan untuk memberhentikan dari pekerjaannya, perlu ditempuh terlebih dahulu. 1. Mengadakan musyawarah antara karyawan dengan perusahaan. 2. Apabila musyawarah tidak menemukan jalan tengah, maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan atau instansi yang berwenang untuk memutuskan perkara. B. Bagi karyawan melanggar pelanggaran berat, maka dapat diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut tanpa meminta izin terlebih dahulu pada dinas terkait yang berwenang. C. Bagi karyawan yang akan pensiun, maka akan diajukan sesuai dengan peraturan yang ada. Demikian pula terhadap karyawan yang akan mengundurkan diri atau atas kehendak karyawan diatur sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Dampak PHK karyawan terhadap perusahaan dan PHK karyawan tertentu berdampak besar bagi perusahaan, terutama masalah pendanaan. Untuk pemberhentian karyawan dan pembayaran tunjangan lainnya, dan dalam hal penarikan kembali karyawan, perusahaan juga menghabiskan banyak uang pembayaran kompensasi dan pengembangan karyawan. Pemecatan seseorang karyawan tentu saja berdampak besar bagi karyawan itu sendiri. Dipecat berarti karyawan tersebut tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan terbesar karyawan dan keluarganya. Atas dasar ini, manajemen SDM harus
dapat menghitung jumlah yang harus diterima oleh karyawan yang mengundurkan diri agar karyawan dapat memenuhi kebutuhannya sehingga tingkat yang dianggap cukup. Kesimpulan dari PHK adalah kinerja pensiun dalam keadaan luar biasa tampaknya masih menjadi ancaman yang mengkhawatirkan bagi karyawan. Dunia industri negara maju masih mencari upah buruh murah, selalu berusaha menempatkan investasi mereka di negara-negara yang lebih menjanjikan besar, bahkan lebih mencari harus menutupi dan merekolasi atau memindahkan pabrik ke negara-negara lainnya. Tentu saja situasi ini mempengaruhi PHK. Staf beberapa negara ditinggalkan. Efisiensi yang diterapkan oleh perusahaan saat ini adalah jawaban untuk menambah posting yang tidak perlu di masa lalu. Jadi, jika Anda melihat struktur organisasi, tampaknya ada gelombang yang jelas sangat besar. Ketika persyaratan efisiensi harus dipenuhi, organisasi adalah menjawab alasan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan biasanya karena ketidakjujuran karyawan dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan juga tidak kemampuan dalam melakukan pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja ini menurut pandangan perusahaan akan menimbulkan kerugian yang sedikit daripada tetap meneruskan hubungan kerja tersebut. Sedikit ada motivasi untuk kalian semua bagi penonton, yaitu berlarilah selagi kau bisa dan berhentilah ketika kau lelah. Saya sedikit ada pantun, yaitu jalan-jalan pakai Agia, mampir pasar beli semangka. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.